Hai guys, welcome back again with Mimin di channel Ankun. Fans pengguna Jujutsu silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah Itadori yang melihat mentornya Nanami dibunuh oleh Mahito di depan mata kepalanya sendiri. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 121 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 121 ini, pertempuran duel antara Yuji melawan Mahito dimulai. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter 121 ini adalah insiden Shibuya, bagian ke-39. Pada awal scene, kita diperlihatkan Yuji yang berlari menyerang Mahito. Dengan santainya, roh terkutuk itu melemparkan biji boneka transfigurasinya. Seketika boneka tersebut berteriak minta tolong dan berubah wujud menjadi besar menyerang penyihir itu. Tapi dengan sigap, Yuji segera menunduk untuk menjatuhkan diri dan berguling di lantai demi menjaga jarak. Lalu dari belakang, Mahito seperti memutar boneka transfigurasinya dan kemudian melancarkan teknik Soul Multiplicity. Seketika roh terkutuk itu melancarkan serangan tersebut dengan merubah boneka transfigurasinya menjadi besar, layaknya cacing raksasa yang siap melahap mangsanya. Beruntung meski sempat terdorong ke belakang cukup jauh, dengan susah payah Yuji berhasil menahan. Soul Multiplicity adalah teknik yang menggabungkan dua jiwa atau lebih. Penggandaan jiwa menciptakan sebuah reaksi karena penolakan saat penggabungan. Dengan memakai efek ini dan meningkatkan energi di dalam jiwa tersebut, menghasilkan efek yang sangat besar yang dapat diarahkan kepada lawannya. Namun secara mengejutkan, Mahito malah muncul dari balik mulut besar transfigurasi itu dan langsung memukul wajah penyihir tersebut dengan sangat keras, sehingga membuat Yuji terpental ke belakang. Sambil keluar dari mulut transfigurasinya tersebut, Mahito berkomentar, jika serangannya barusan, harusnya dia menggunakan punggungnya saja, karena dia akan bisa membelah kepala penyihir itu dengan mudah. Ternyata ujung dari tangan kutukan tersebut dia keraskan seperti pisau, sehingga pukulan tadi membuat Yuji menerima sedikit luka pendarahan di wajahnya. Sambil mengingat perbuatan yang roh terkutuk itu lakukan, Yuji bertanya, bagaimana bisa Mahito begitu tega? Sudah begitu sering dan dengan banyaknya orang-orang yang dia permainkan. Apakah Mahito bisa bermain-main dengan nyawa banyak orang seperti itu? Sambil tersenyum, roh terkutuk itu bertanya balik, apakah penyihir ini ingin dia merenungi semua alasan yang telah dia main-mainkan dengan nyawa mereka semua. Kemudian terlihat menyesal setiap kali dia membunuh seseorang. Mahito pun menjawab jika nanti dia akan melakukannya. Menurutnya ini adalah jawaban mudah, karena bagi Mahito sendiri, Yuji tidak cukup cerdas. Kemudian secara mengejutkan, roh terkutuk itu merubah tangan kirinya menjadi manusia transfigurasinya yang lain. Kali ini dengan wujud seperti Junpei, mendiang kenalan dari Yuji. Dan kemudian setelah itu menusuk kepalanya. Melihat perbuatan yang Mahito lakukan, Yuji bertanya, apa yang sedang dia perbuat? Roh terkutuk itu meminta penyihir tersebut untuk tidak usah marah, karena ini cuma kutukan yang sedang bicara omong kosong saja. Lalu sambil bersiap melanjutkan pertempuran, Mahito menambahkan, hingga Itadori bisa menerima fakta tersebut, dia tidak akan mungkin bisa mengalahkannya. Mendengar basa-basi yang begitu menyebalkan ini, membuat Yuji emosi. Dia berencana untuk membuat, jika yang Mahito ucapkan barusan adalah kata-kata terakhirnya. Sambil mengambil kuda-kuda, Yuji teringat dengan pesan terakhir dari Nanami. Mentornya itu sebelumnya bilang, jika Yuji akan bisa mengatasinya dari sini. Menurut Yuji sendiri, mentornya tersebut adalah tipikal orang yang tidak akan termakan emosi. Dia menguatkan tekad dan ingin membuktikan bahwa dia ini adalah seorang penyihir Jujutsu. Mahito sendiri juga ikut mengambil kuda-kuda. Dan secara mengejutkan, roh terkutuk itu seperti menyelubungi kedua tangannya dengan aura yang berbeda. Dia menyadari jika tekniknya idol transfigurasi tidak akan bekerja kepada penyihir satu ini. Menurutnya, menambah ukuran tubuhnya dan memanipulasi jiwa milik Mahito sendiri itu hanya akan membuatnya menjadi target saja, dan itu sama saja dengan bunuh diri. Dia pun berencana untuk tetap memakai manipulasi bagian tubuh yang tak akan masalah kalau sampai hilang seperti tadi.
Mahito mencoba untuk fokus, berkonsentrasi pada bentuk tubuhnya demi mempertahankan kekerasan. Itulah yang pasti dipikirkan oleh penyihir ini. Menurut Mahito, Yuji pasti berencana untuk memprediksi gerakan yang akan dia lancarkan dengan membaca aliran energi kutukan. Mahito bertekad untuk tidak mengubah bentuk jiwanya, dan dia akan mengeluarkan kekuatan maksimal, lalu mempertahankan wujudnya ini. Dan dengan pukulan kuat dari energi kutukan murni, dia akan menikam jantung lawannya tersebut. Mereka berdua sama-sama mengambil kuda-kuda, dan suasana hening tercipta beberapa saat. Lalu ketika roh terkutuk itu melancarkan pukulannya, secara mengejutkan Yuji menghilang dari pandangan. Pelepasan lutut adalah sebuah teknik bela diri kuno yang menghilangkan gerakan awal. Yuji tidak hanya melepaskan lututnya saja, tapi juga pinggul dan pundaknya, dan bukannya jatuh. Gerakan ini malah menuntunnya ke arah kaki dari Mahito. Ketika berada di posisi bawah, dia memanfaatkan momentum itu untuk menyerang, dan kemudian melancarkan jurus tendangan manji. Seketika wajah kiri roh terkutuk itu menerima pukulan dengan sangat keras. Kemudian Yuji menutup serangannya dengan menendang perut Mahito dan mendorongnya ke belakang. Tapi meski begitu, roh tingkat khusus tersebut masih sempat melancarkan serangan balik dengan merubah tangan kirinya menjadi layaknya cambuk berduri untuk menyerang Yuji. Tapi beruntung dengan sigap dia masih sempat untuk menghindar. Selesai menerima serangan barusan, Mahito berkata jika serangan tersebut lumayan juga. Dia pun mengajak Yuji untuk kembali melanjutkan pertempuran, dan kali ini ke ronde kedua. Tidak disangka ya guys, pertarungan berlangsung sengit, dan Yuji juga mampu memberikan serangan kejut untuk menyudutkan kutukan tingkat khusus itu. Apakah setelah ini Mahito akan dapat dibuat tersudut lagi? Atau justru ganti Itadori lah yang ganti dibuat kewalahan? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 121 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 121 yang intinya memperlihatkan Yuji yang mampu memberikan serangan kejut kepada Mahito, sehingga membuat roh terkutuk itu menerima beberapa serangan dengan cukup telak. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.